Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita malam hari ini boleh bersama-sama berkumpul untuk melakukan kebaktian doa malam di rumah kita masing-masing. Kita patut menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia senantiasa yang memelihara hidup kita. Kita mau mengangkat hati dan jiwa kita. Kita katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara kita hari-hari yang telah berlalu. Tuhan tetap memelihara kita hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan, dan kita juga mau memohon ampun untuk segala kelemahan dan dosa kita. Mari sama-sama kita naikkan syukur dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan hari lepas hari. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memelihara hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala hal yang Tuhan sudah sediakan. Hari-hari yang telah berlalu Engkau pelihara. Hari ini bahkan hari yang akan datang Tuhan yang menyertai. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk segala hal yang boleh kami bisa lakukan. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan kami juga mohon ampun untuk segala kelemahan dan dosa kami. Kami seringkali melakukan kehendak diri kami. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Mohon ampun ya Tuhan. Biarlah melalui kebaktian doa malam hari ini, kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadir di dalam keluarga kami. Hadir di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Supaya setiap pujian, setiap doa, setiap firman Tuhan yang akan kami naikkan, sungguh boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah mendengar doa syukur dan mohon ampun kami kepada Engkau. Ya Tuhan, apabila kami merenungkan pemberian-Mu. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan
pemberian-Mu dalam penebus. Ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah, sungguh besar Kau Allah, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Saudara, sungguh besar Allah kita. Dia yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Dan sekarang mari sama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita sekali lagi tundukkan kepala. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan bagi setiap kita. Bapa Surgawi, sungguh besar Engkau Allah kami. Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, mati tersalib untuk menebus kami manusia yang berdosa. Malam hari ini ya Tuhan, sekali lagi Tuhan izinkan setiap kami boleh bersama-sama beribadah di dalam kebaktian doa malam. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami masing-masing. Kami yang berada di rumah kami masing-masing. Dan kiranya kami senantiasa merasakan hadirat Tuhan bersama dengan kami. Dan saatnya ketika kami membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, kami semakin bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini saya akan sampaikan yaitu Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan kita. Mari kita membuka kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat 1 sampai yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-46 ayat 1 sampai yang ke-12. Namun saya ingin hanya bacakan pada ayat 2 dan ayat 11a. Ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 11a, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sejak akhir 2019 sampai hari ini, kurang lebih ada 3 bulan dunia sedang digoncangkan, diporak-porandakan oleh virus corona. Yang ukurannya 125 nanometer atau 0,125 mikrometer atau 0,000125 milimeter. Satu ukuran yang amat sangat kecil Bapak Ibu. Kalau ukuran rambut manusia saja hanya 30 mikron. Itu artinya 0,003 sentimeter. Kalau ukuran debu atau serbuk yang terkecil 0,3 mikro. 100 kali lebih kecil dari ukuran rambut manusia Bapak Ibu. Itu sudah cukup beresiko pada kesehatan manusia. Apalagi virus corona yang amat sangat kecil dan bentuknya lucu dan mungkin kita tidak menyadarinya sudah berada di sekitar kita. Dan walaupun virus itu kecil dan lucu, virus itu
amat berbahaya dan bisa membuat orang mengalami sakit, bahkan mengalami kematian. Nah saudara, virus yang kecil ini sudah mengguncang hampir seluruh dunia. Ada 1,1 juta manusia yang sudah tertular. Ada 55.000 lebih manusia yang meninggal. Dan sekarang negara Amerika Serikat paling banyak kasus COVID-19. Lebih dari 235.000 orang sudah meninggal. Dan di Asia Tenggara, Indonesia paling banyak kasus COVID. Lebih dari 2.000 orang. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, karena COVID-19 ini sudah menjadi satu-satunya sumber penyebab terjadinya perubahan, ketidakpastian, dan membuat segalanya bergejolak. Baik dalam hal sosial, dalam hal politik, dalam hal ekonomi, berimbas kepada seluruh negara. Dan secara tidak terkendali virus ini sudah berpotensi menghancurkan sendi-sendi kekuatan rasio, akal budi, iman, dan rasa aman manusia. Nah harus kita akui bahwa hari-hari ini, belakangan ini kita melihat banyak orang di dunia ini sudah panik, cemas, takut, khawatir, resah, bahkan stres dan trauma akan wabah penularan COVID-19 ini. Dan belum lagi kita mendengar berita, kita mendengar info setiap hari korban suspek COVID-19 bertambah-tambah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dapatkah atau mungkinkah kita keluar dan kita menemukan ketenangan batin, ketenangan jiwa secara jasmani dan rohani. Sehingga hati kita tetap bisa merasakan sebuah kedamaian, sebuah ketenangan dalam situasi saat ini. Saudara, mari kita melihat apa kata firman Tuhan di dalam Mazmur 48. Pemazmur Bani Korah mencatat bahwa Tuhan membimbing umatnya untuk tetap diam dan tentram. Ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Sekalipun bumi berubah dan mengalami kehancuran, sekalipun gunung-gunung bergoncang dan bergoyang di dalam laut, sehingga gelombang airnya bergelora, ribut dan berbuih. Itu tertulis di dalam ayat 3 dan 4. Tuhan mengajak kita untuk tetap menikmati suasana tenang dan damai. Sekalipun bangsa-bangsa ribut dan kerajaan-kerajaan bergoncang. Ditulis di dalam ayat yang ke-7. Menurut saudara, apakah dalam situasi sekarang ini, dalam situasi penularan wabah corona ini, ajakan Tuhan tetap diam, tetap tenang, merupakan sesuatu yang nampaknya mustahil? Tentu tidak, Bapak Ibu. Tentu ajakan Tuhan ini sungguh beralasan. Buktinya adalah ketika bangsa Israel di dalam perjalanannya menjadi umat Allah, mereka menemukan keberanian, mereka menemukan keyakinan ini di dalam Tuhan yang maha tinggi. Ayat 5 dan 6 berkata, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara, Tuhan adalah pencipta alam semesta yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Tertulis di dalam ayat 2 Mazmur 46. Saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Tuhan melindungi Yerusalem. Ayat 5 dan 6 telah mengatakan demikian.
Tuhan berkuasa atas alam semesta. Nasib bangsa-bangsa dan sejarah umat manusia juga dikuasai di dalam Allah. Saudara, sungguh Tuhan dapat diandalkan. Bukan hanya pada waktu dan tempat tertentu, namun kekuasaannya sungguh melampaui akal pikiran manusia, melampaui kekuatan alam ini, melampaui segala kehebatan yang dibuat oleh manusia. Tuhan berkuasa atas langit, bumi, gunung, laut, sungai, dan bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan di muka bumi ini. Umatnya dan kita semua tidak perlu takut menghadapi perubahan apapun, baik yang berasal dari alam maupun yang berasal dari situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini. Saudara, kita harus memiliki keyakinan di dalam Allah. Ayat 8 berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Diulang lagi di ayat ke-12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, Tuhan pencipta alam semesta yang mengendalikan alam dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Dia ada dan tinggal bersama-sama dengan kita. Dia ada dan tinggal bersama-sama dengan kita. Bersama saudara, bersama saya. Dan oleh karena itu kita tidak perlu takut menghadapi berbagai perubahan dan ketidakpastian yang terjadi di alam semesta ini. Mengapa saudara? Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dialah Allah pencipta yang mengendalikan segala sesuatu. Dan apapun yang terjadi tidak lepas dari kuasa kedaulatannya yang maha dahsyat itu. Nah saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan 3 hal untuk merefleksi diri kita dalam firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, apakah segala macam kecemasan, ketakutan yang kita hadapi, ketakutan yang membuat kita meragukan akan kuasa Tuhan, meragukan akan keyakinan kita kepada Tuhan? Yang kedua, sejak dunia diciptakan sampai hari ini, adakah masalah yang amat besar yang terjadi di dunia ini dan kemudian membuat Allah kehilangan kuasanya? Dan sehingga membuat kita meragukan akan kedaulatannya dalam mengendalikan dunia ini. Dan yang ketiga, masihkah kita sungguh-sungguh percaya pada kedaulatan dan kuasa Allah atas kehidupan manusia dan seisi dunia ini? Mari Bapak Ibu, saya ajak kita menundukkan kepala. Kita tenangkan hati kita. Kita mau berharap pada Allah. Mari katakan dalam hati kita, tenanglah hai jiwaku, Tuhan besertaku. Tinggal dan diamlah dengan sabar menghadapi penderitaan malapetaka wabah corona. Sebab dalam setiap perubahan Tuhan tetap setia. Sementara Bapak Ibu berdoa, saya akan nyanyikan pujian ini. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be
still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan janji firman-Mu, tenanglah dan ketahuilah, Akulah Allah. Karena Allah adalah tempat bagi kita, perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa bagi kondisi dunia, bagi masyarakat, dan bagi setiap orang-orang percaya. Mari kita akan persiapkan hati kita, kita naikkan pujian, Yesus dengar doaku. Yesus juru selamatku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, yang pertama mari kita berdoa untuk kondisi wabah COVID-19 di dunia dan di Indonesia. Mohon Tuhan menolong pemerintah pusat sampai kepada daerah sehingga penyebaran COVID-19 dapat teratasi dengan baik. Mari kita berdoa. Yang kedua, kita berdoa untuk kesadaran masyarakat Indonesia dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Mohon Tuhan melindungi rakyat Indonesia, khususnya para medis, dokter, perawat, volunteer yang telah bekerja sedemikian rupa. Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka. Mari kita berdoa. Yang ketiga, mari berdoa untuk kesulitan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ketersediaan alat kesehatan atau APD, dan mohon Tuhan menguasai setiap hati dan pikiran orang-orang supaya tetap tenang,
tetap waspada dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan dengan lembut, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk setiap orang Kristen di seluruh dunia. Mohon Tuhan yang teguhkan iman dan kerohanian setiap orang-orang percaya dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Terlebih lagi orang-orang Kristen dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Selanjutnya, mari berdoa untuk setiap gereja yang melakukan ibadah live streaming ataupun rekaman. Mohon Tuhan yang menolong agar setiap ibadah sungguh menjadi berkat bagi jemaat. Terlebih lagi setiap keluarga Kristen memiliki mesbah keluarga yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk seluruh rohaniawan yang melayani jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mohon Tuhan menjaga dan melindungi setiap rohaniwan dan keluarganya. Dan para rohaniwan juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan, agar mereka tetap bersandar dan berharap pada Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dari segala hal. Kita berdoa. Saudara, saatnya kita akan berdoa secara pribadi. Kita mohon Tuhan yang menolong kita. Kita naikkan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Mohon Tuhan memimpin setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Nyatakan kepada Tuhan. Dengan pujian ini kita persiapkan hati kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha, Allah kuasa. Nyatakan dengan iman kita Bapak Ibu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa.
ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Saya memberi kesempatan bagi kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Berdoalah untuk persiapan hati kita memasuki minggu sengsara Yesus Kristus. Berdoalah supaya kita punya kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan berdoa, dengan berpuasa, kita semakin memaknai kesengsaraan dan penderitaan Tuhan kita. Saya mengajak Bapak Ibu berdiri dan kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih. Engkau sudah menolong setiap kami. Dalam waktu yang singkat kami boleh bersama-sama memuji-Mu, berdoa syafaat dan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami tetap dapat mengandalkan Tuhan. Karena Allah itu bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa, dan damai sejahtera Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan menjaga kesehatan keluarga kita. Selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria.